Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membahas materi mengenai gagal ginjal akut yang beranggotakan Rista Aditya, Santi Saputri, Septiana Duyanti, Sherly Dinda, Sinta Septiana, Sinung Doni, Sri Puji, Tiara Ulfa, Yasinta Dewi dan Yuyun Apriani. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2, Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan, Universitas Aisyah Surakarta, tahun ajaran 2018-2019, pengampu Fida Husain Eskep Nurse MKep. Gagal ginjal akut dapat didefinisikan sebagai kegagalan kerja ginjal secara mendadak di tubular atau glomerular dan kerja ginjal dapat kembali bekerja secara normal atau reversible. Selain yang ada di PPT, gagal ginjal akut juga didefinisikan sebagai penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba sehingga kedua ginjal tidak mampu mengekskresikan produk-produk sisa tubuh, misalnya ureum, kreatinin, dan kalium yang menumpuk dalam darah. Etiologi gagal ginjal akut. Terdapat 3 kategori umum penyebab gagal ginjal akut. Yang pertama ada prarenal atau hipoperfusi ginjal. Gagal ginjal akut prarenal terjadi akibat hipoperfusi ke ginjal yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG. Kategori yang kedua ada interrenal atau kerusakan aktual jaringan ginjal. Gagal ginjal akut renal terjadi akibat gangguan yang terjadi dalam ginjal seperti tubulus, glomerulus, interstisial, dan pembuluh darah intrarenal. Masing-masing bagian ginjal memiliki kemungkinan etiologinya masing-masing. Kategori yang ketiga ada pasca-renal. Gagal ginjal akut pasca-renal terjadi akibat obstruksi pada traktus urinarius, dimulai dari tubulus distal ginjal hingga uretra sehingga terjadi peningkatan tekanan intratubular. Manifestasi klinis gagal ginjal akut. Yang pertama, anuria, poliuria, oliguria. Kedua, mual, muntah, diare. Ketiga, kulit dan membran mukosa kering, nafas berbau urin atau uremic factor. Keempat, manifestasi sistem saraf pusat seperti mengantuk, sakit kepala, kedutan otot dan kejang. Yang kelima, keluaran urin terlalu sedikit. Yang keenam, peningkatan BUN dan kreatin serum menetap. Yang ketujuh, hiperkalemia. Yang kedelapan, peningkatan konsentrasi fosfat serum dan kadar kalsium serum rendah. Komplikasi gagal ginjal akut. Yang pertama, gagal pernafasan. Hal ini dapat disebabkan oleh edem paru, acute respiratory distress syndrome, infeksi paru, emboli paru. Yang kedua ada hiperkalemia. Dapat mengakibatkan fibrilasi ventrikel dan henti jantung. Yang ketiga, hiponatremia. Hiponatremia dapat berkembang akibat overhidrasi. Yang keempat, hipertensi gawat. Apabila terjadi hipertensi gawat, harus segera diatasi dengan memberikan obat-obatan antihipertensi yang bekerja cepat. Yang kelima, asidosis metabolik dapat diatasi dengan melakukan pemberian Na bikarbonat. Patofisiologi gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut merupakan penyakit multifaktor yang meliputi gangguan hemodinamik renal, obstruksi intratubular, gangguan subepitel nefron yang spesifik, dan gangguan sel serta metabolik. Vasokonstriksi renal
diduga kuat penyebab utama terjadinya gagal ginjal akut. Penelitian yang dilakukan pada manusia dan hewan menunjukkan penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG terjadi akibat vasokonstriksi persisten yang diakibatkan pula oleh peningkatan solut pada maskula densa serta mengaktifkan feedback dari tubulus dan glomerulus. Pada slide ini merupakan bagan perjalanan penyakit sampai terbentuknya diagnosa. Untuk teman-teman semua dapat dibaca ya di slide-nya. Pemeriksaan penunjang gagal ginjal. Yang pertama, tes fungsi ginjal. Tes ini bukan hanya memeriksa kreatinin serum, tapi perlu juga menghitung kecepatan penyaringan ginjal. Yang kedua, darah tepi lengkap merupakan pemeriksaan darah secara menyeluruh. Yang ketiga ada urinalisis elektrolit untuk mengetahui adanya elektrolit pada urin. Yang keempat ada analisis gas darah. Dapat digunakan untuk mengukur pH dan kadar oksigen dan karbon dioksida pada darah dari arteri. Yang kelima ada gula darah untuk mendeteksi adanya diabetes atau reaksi hipoglikemik. Penata laksanaan medis dan perawat gagal ginjal akut. Yang pertama, pantau hiperkalemia terhadap terjadinya pengerasan feses. Kedua, berikan resin pertukaran ion peroral. Ketiga, berikan glukosa IV dan insulin atau kalsium glutamat. Keempat, berikan natrium bikarbonat untuk merangsang peningkatan Hb plasma. Kelima, tangani keseimbangan cairan menurut berat badan harian. Keenam, kaji terhadap edem. Ketujuh, atasi syok dan infeksi jika ada. Kedelapan, pantau tindakan ventilatori jika ada masalah pernafasan. Kedelapan, batasi natrium 2 gram per hari. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada asuhan keperawatan pada gagal ginjal akut. Pengkajian yang dilakukan pada pasien gagal ginjal akut diantaranya, yang pertama ada BRID, itu menunjukkan dyspnea, tachypnea, peningkatan frekuensi dan kedalaman pernafasan, bau amonia, batuk produktif. Yang kedua ada BLOOD, itu apakah menunjukkan hipotensi, edem jaringan umum, pucat, keabnormalan tekanan darah. Yang ketiga ada BRAIN, itu menunjukkan sakit kepala, kram otot atau kejang. Yang keempat ada BLADDER, menunjukkan perubahan pola berkemih, disuria, retensi abdomen kembung. Yang keempat ada BOWL, itu menunjukkan peningkatan berat badan atau UDEM, penurunan berat badan, mual, muntah, anoreksia dan nyeri ulu hati. Dan yang terakhir ada BON, itu menunjukkan demam, petikyu, pruritus, dan kulit kering. Slide ini merupakan analisa data pada pasien gagal ginjal akut. Untuk analisa data, teman-teman bisa dilihat dan dibaca sendiri ya. Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien gagal ginjal akut diantaranya, yang pertama ada defisiensi volume cairan berhubungan dengan fase diuresis dari gagal ginjal akut. Yang kedua ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat sekunder dari anoreksia, mual, muntah. Yang ketiga ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan edem ekstremitas, kelemahan fisik secara umum. Yang terakhir atau yang keempat ada ansietas berhubungan dengan prognosis penyakit, ancaman, kondisi sakit dan perubahan kesehatan. Teman-teman, di slide ini kita masuk ke intervensi.
ini adalah intervensi diagnosa yang pertama ya. Teman-teman bisa dilihat dan dibaca sendiri. Di slide kali ini merupakan intervensi dari diagnosa yang kedua. Teman-teman bisa dilihat dan dibaca sendiri ya. Nah, di slide kali ini masih seputar tentang intervensi. Ini merupakan intervensi dari diagnosa ketiga ya teman-teman. Nah, di slide kali ini merupakan intervensi diagnosa yang terakhir. Untuk teman-teman bisa dilihat dan dibaca ya. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat makalah dan PPT seputar gagal ginjal akut. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.